maka hutang-hutangnya segera dijawab, dibalas, disaur, dibayar hutang-hutang puasanya, biar selesai, aman. Jadi pada saat sampai kembali kepada Allah sampai nggak ada hutang. Terus pahami Bu, penting kembali kepada Allah, kan kita khawatir Bu. Tahu Allah sayang sama kita atau dicabut nyawa gimana? Maka pada saat jaga-jaga sampai punya hutang sholat enggak. Ini kadang yang saya ini pada saat haid ibu-ibu akan haid kadang mengabaikan. Banyak sekali dia abaikan. Contoh, sudah masuk zuhur, sudah masuk zuhur. Kemudian dia jam 1 mandi. Jam 1 atau jangan jam 1, jam setengah 1. Pada saat dia mau ke kamar mandi, dia kamar mandi mau wudhu gara-gara gitu. Saya haid ternyata. Setelah zuhur, itu sholat zuhurnya gimana? Itu harus dikontrol ini. Harus karena telat. Jangan ditinggal. Oh, berarti nggak sholat. Tuh terlewat sampai itu. Kecuali sampai di kamar mandinya sebelum zuhur. Jadi sampai tahunya itu haid pada saat sebelum zuhur. Baru enggak. Cuma masalahnya sampai datang setelah adzan berkumandang, sampai santai-santai dulu ada keperluan apa? 10 menit kemudian sampai ke kamar mandi. 10 menit kemudian sampai ke kamar mandi. Setelah itu saya haid ternyata. Berarti sholat zuhurnya sudah kelewat. Itu tadi sholat harus dicatat. Itu yang wanita sering apa? Dia nganggep wah haid jadi nggak sholat sudah. Dan tadi, gitu ya. Tadi udah kelewat itu. Itu hutang sholat tuh. Nah, diperhatikan. Yang kedua tadi Ramadan. Maka tolong tadi yang punya hutang-hutang di Ramadan diselesaikan. Khawatir orang itu meninggal dunia masih membawa hutang-hutang dengan mau. Khawatir. Ada orang abai. Kemudian yang ketiga apa? Menjaga kehormatan dirinya dan harta suami. Jaga kehormatan itu Bu. Iya. Gampangnya orang itu nggak gampang digoda. Boleh Bu. Nggak gampang. Ngapain jilbab besar? Ayo, ngapain ada jilbab besar? Pakai apa namanya make up sampai glowing. Ini bukan iklan. Tapi ujung-ujungnya cuma gampang digoda. Ini belum bisa menjaga kehormatan. Terjaga kehormatan. Kemudian yang terakhir ketaatan kepada suami. Mohon ketaatan sama suami itu diniatkan untuk ibadah kepada Allah sehingga sampai tidak ada perasaan kesel, perasaan macam-macam sama suami. Diusahakan seperti itu. Belajar. Jadi kita lanjutkan. Masih lama nggak ya? 15 menit. Asal jam berapa kan? Jam 3 kurang 15. Jam 3 kurang 15? Ya. 15 menit. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Saya pernah menyampaikan tentang fardunya wudhu dan hukum itu. Belum. Fardu wudu belum. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal Bifurudil wudu'i wa sunani. Hal ini fasal tentang fardunya wudhu dan sunah-sunahnya wudhu. Wa furudul wudu'i, ada beberapa fardunya wudhu itu sitatun asya. Ada 6 perkara atau 6 hal. Fardunya wudhu atau rukunnya wudhu itu ada 6 Perkara. hal. Yang pertama niat. Niat. Yang pertama niat. Indah ghuslil wajhi, tak kala membasuh wajah. Jadi pada saat sampai wudhu, masang niatnya itu bukan Sebelum. sekarang ini, bukan masangnya itu pada saat mau ibadah itu dilaksanakan. Ini air. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bukan niat. Ya, sunnah. Niat itu adanya di dalam hati. Kenapa harus diucapkan? Untuk menguatkan, meyakinkan batin ini. Biar sambung. Karena sering kalau imam yang lain mengatakan ini termasuk bid'ah, kenapa? Imam Syafi'i ini sunnah. Kenapa? Itu menguatkan hati. Jadi pada saat nawaitul wudu'a itu
barengan membasuh muka. Nawaitu wudu biraf'il hadasil asghar fardhillah ta'ala. Tapi terus kita artikan itu niat saya ya Allah. Itu bunyinya dalam hati. Karena di kamar mandi, kalau untuk di kamar mandi kan tempatnya kotor, makruh. Maka hatinya nih, nawaitu wudu biraf'il hadasil asghar fardhillah ta'ala. Niat saya untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Ya. Beda dengan bismillah. Ini ngomong fardunya wudu niat. Niat adanya di dalam hati. Kapan dipasang niat? Pada saat membasuh mukanya. Membasuh. Kalau bismillah kapan? Bismillah di saat cuci tangan ya. Mulai awal air mancur, bismillahirrahmanirrahim. Begitu, ya. Tapi pada saat nawaitu bukan pada saat nawaitu bukan. Nawaitu itu pada saat basuh muka, berbarengan dengan basuh muka, sama seperti orang sholat. Usolli fardhu maghrib Allah ini barengan. Terus yang basuh mukanya Allah membalik wajhi wa matardil. Ini punya sunnah, ini doa. Ini doa. Ini di dalam hati dulu. Orang-orang, maaf ya, orang-orang di kajian-kajian salah tidak mau itu. Maksudnya dikatakan bid'ah. Karena itu sebut itu ada di kitab dia itu sebenarnya. Doa-doa itu sebenarnya Imam Ghazali memberikan menganjurkan kenapa doa-doa seperti itu. Namanya doa, namanya permohonan. Permohonan itu berharap, ya Allah, saya basuh muka saya dan putihkan wajah saya ini ya Allah di akhirat gitu ya. Saya basuh tangan, tatkala basuh tangan ya Allah mudahkan saya ini nerima rapot catatan amal dengan tangan kanan. Hatinya dia bunyi gitu. Kalau jangan nggak apal itu bunyi begitu Bu. Hatinya. Pada saat basuh tangan kiri kan tadi sudah doa, sudah niat kan? Nawaitu doa irfil hadasil asghar fardhillah ta'ala. Sampai sudah paham. Saya niat saya ini wudu ya Allah menghilangkan hadas kecil karena kau. Sudah paham kan? Enggak? Itu pada saat basuh muka berbarengan itu habisnya hatinya bunyi ya Allah putihkan wajah saya, berikan cahaya wajah nanti di akhir akhirat. Tangan, basuh tangan kanan ya Allah. Mudahkan tangan saya ini mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan. Basuh kiri ya Allah saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari menerima catatan amal dengan tangan kiri. Basuh rambut ya Allah mudah-mudahan saya mohon kepada Engkau ya Allah. Hatinya bunyi gitu. Inti daripada doa itu begitu. Ya Allah mohon kepada Engkau ya Allah jauhkan daripada siksa api neraka. Sampai begitu. Telinganya ya Allah mudah-mudahan telinga selalu mendengar perkara-perkara yang baik. Kemudian basuh kaki kanan ya Allah mudahkan kaki saya melewati sirat dan mustaqim. Kemudian kaki kiri ya Allah saya berlindung kepada Engkau terplesetnya kaki ini di sirat. Jadi itu doa begitu. Walaupun Nabi nggak menganjurkan begitu, namanya orang berharap, paham nggak Bu? Iya. Gitu loh. Orang-orang kita ini ahlus sunnah biasa, tapi sebagian saudara kita nggak mau pakai itu. Nganggap aja nggak ada dalilnya. Itu nggak ada dalilnya dari Nabi. Itu dari ulama. Berharap, paham nggak Bu? Tapi kalau kita baca Ya nggak apa-apa. Tapi mereka kan nggak mau. biasa itu Pak dari masih kecil. Bagus. Orang-orang ulama-ulama kita itu cerdas. Dan namanya doa. Doa itu yang afdal itu. Ada doa yang ada di Al-Quran. Doa di Al-Quran itu rata-rata doanya para nabi. Bahasanya tertata dan rapi. Ya doa. Kayak Robbana atina fid dunya sana itu ada di mana itu? Al-Quran. Robbana dzalamna anfusana di Al-Quran. Banyak doa-doa itu ada di Al-Quran. Jadi kalau kita ngomong doa, yang paling afdal itu kalimat teks doa yang mana? Doa yang ada di Al-Quran. Kalau suruh milih, doa yang kedua bagaimana? Doanya para ulama. Contohnya orang sholat tarawih, nggak ada doa khusus dalam habis sholat tarawih. Tapi kan kita sering doa kami. Itu yang itu kan ulama itu loh. Ulama itu memberikan gampang dari menyusun doa, menyusun memberikan kepada umat nanti di belakang. Biar kalau kamu habis tarawih doa inilah, kira-kira gini lah. Gitu. Walaupun Nabi nggak menganjurkan ada doa khusus habis tarawih, nggak ada. Tapi yang namanya doa, anak saja boleh Bu. Pernah nggak Nabi ngomong ya Allah berikan saya mobil? Enggak. Hah? Kan nggak ada begitu. Enggak. Terus sampai kan mau, kayaknya nih nggak ada. Nabi nggak pernah minta mobil, berarti bid'ah. Kalau bid'ah ini berarti selama ini sesat ini, kalau sesat neraka. Ada begitu? Nggak ada. Yang namanya doa ini dikasih kelonggaran. Mau sesuai teksnya Nabi yang ada di Al-Quran monggo, mau enggak juga nggak apa-apa. Ngerti? Ya, itu mau pakai monggo, enggak juga nggak apa-apa. Pakai lebih bagus, gitu Bu? Iya. Pakai lebih Bagus. Jadi yang pertama niat pada saat mau membasuh muka nawaitu betul. Yang kedua ghuslul wajhi. Yang kedua membasuh muka. Muka ini yang mana? Muka ini batasnya ini rambut secara normal sini
sampai bawah ini jauh batas. Jadi kalau basuh ini harus kena semua. Kemudian ibu-ibu dalam kitab yang lain, ibu-ibu kitab yang lain, ada ulama menegaskan, apakah lubang hidung sama mata, mulut ini termasuk muka gitu? Mereka menyatakan itu muka, maka itu harus berarti kan dari awal tadi lubang hidung sama mulut kan kumur-kumur di awal. Maka kalau bisa jangan tinggalkan itu kumur-kumur, jangan tinggalkan itu menghirup air dari hidung, bersihkan itu istinsyak. Itu masuknya di dalam sini ulama istimewa ulama ini, sepakatnya para ulama itu masuk dalam sunnah, bukan masuk dalam ruh. Seandainya sampai nggak kumur-kumur, seandainya tidak cuci tangan, seandainya tidak basuh itu, lubang itu nggak dibasuh, itu tetap sah. Karena itu bukan kesukaan itu bukan bagian daripada muka. Muka itu ya ini dalamnya yang enggak itu loh. Kan ini dalam ini kan ini dalamnya gimana Pak? Kan itu ulama itu ada yang memberikan komentar, dalamnya termasuk gitu kan? Mulut termasuk hidung ini gimana Pak? Dalamnya apa termasuk muka gitu? Jadi ada komentar ulama ini di kitabnya teman-teman Salafi sebenarnya saya buka itu kitab Umdatul Ahkam. Mereka memberikan komentar ini dalamnya hidung sama dalamnya mulut bagian termasuk muka agak repot. Tapi kesepakatan ulama itu bukan. Ya muka itu ya ini yang ada di depan ini aja sudah. Jadi yang kedua rukun wudu membasuh muka. Nomor 2 rukunnya. Nomor 3 wa ghusl yadaini ilal mirfaqaini. Tangan sampai siku. Kalimatnya tangan sampai siku, bukan siku sampai tangan. Kalimatnya tangan sampai siku. Kadang-kadang kita air mancur begini. Ya gini. Padahal ini ya, ya? Harusnya begini. Ini harusnya. Kemudian jangan lupa di sela-sela. Ini sunah. Intinya ini harus dibasuh semua. Ya yang punya cincin, yang punya gelang, diputar biar apa kena air ya, kan ke apa namanya terhalang. Tangan sampai siku. Ini perhatikan, yang ini sering kelewat ini. Bawah ini sikunya sering kelewat. Kalau bisa dilebihkan, lebihkan ibu. Kadang-kadang sini sudah kebasuh, ini nggak basuh nih. Maka ya ambil air, gitu. Diratakan. Tangannya main, jangan diratakan begini aja nih. Tangannya main, tangan kirinya main, gantian gitu. Wa masul ba'di ra'si. Kemudian nomor berapa? 4 membasuh sebagian kepala. Kepala itu bukan rambut. Ya, kepala itu bukan rambut. Kepala itu karena di sini di dalam rukun itu sebagian, maka ibu-ibu boleh seandainya ibu repot di kepala, ibu boleh belakang. Yang penting berarti kepala itu mulai batas tujuh rambut nih. Belakang, bukan leher, leher. Bukan leher. Batas ini ada rambut, itu bagian kepala. Ya. Paham ya? Ibu kan repot kadang-kadang untuk itu ya. Kadang-kadang di tempat umum gitu. Ini buka kerudung macam-macam, ibu bisa basuh belakang. Itu termasuk sebagian daripada kepala, sebagian. Nah, kalau Imam Syafi'i begitu, pendapat ini pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat imam yang lain ada yang enggak sah kalau sebagian. Gurunya. Gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik semuanya. Harus semuanya. Kena semua. Ini repot sampai. Untuk Imam Syafi'i sebagian boleh. Akhirnya apa? Pendapat gurunya ditaruh di sunnah. Jadi sunnahnya semuanya. Sunnahnya semua. Gitu ya. Tapi yang rukunnya cukup sebagian saja. Jadi jangan disalahkan. Kadang-kadang ada orang karena lihat hadisnya semuanya, dia seolah-olah lupa ada hadis sebagai itu. Ulama memberikan metodologi atau beristihad, kesepakatan ada berpendapat Imam Syafi'i sebagian kepala. Terus jangan menyalahkan juga yang sebagian kepala. Kadang-kadang orang baru belajar merasa dalilnya katanya seluruhnya, melihat ada orang wudhunya cuma begini, maaf, begini aja disalahkan. Itu nggak sah loh. Kok nggak sah? Tahu itu namanya. Dia hanya melihat hadis saja. Gitu. Terus dia malah mengatakan sunnahnya begini. Ini dan dalam fikih. Fikih itu ada batasan-batasannya. Yang penting secara hukum sah. Itu loh. Ya, paham? Wa ghuslu rijlaini ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Mata kaki bukan dengkul ya. Mata kaki tahu kan mata kaki? Ya. Ya itu. Dan kalau bisa di atas lah, di atasnya. Jangan sampai pelit banget gitu. Nah, itu kakinya pelit. Yang sering ketinggalan tumit belakang. Nih, yang sering ketinggalan di belakang. Itu sering ketinggalan.
Jadi kalau wudhu kakinya itu bukan sekedar diguyur air, tapi tangannya juga main, tangannya juga sela-sela kaki juga di ini, sela-sela kaki. Jadi kalau wudhu, kenapa makanya wudhu itu sunahnya duduk? Sebagian masjid ya, kadang-kadang dikasih kayak tempat duduk wudhu sambil duduk gitu ya. Maksudnya itu salah satu dari orang itu kan kadang-kadang sambil berdiri itu orang bisa pegangan jatuh bisa bahaya kan? Ya itu seperti itu. Wa tartibu ala ma dzakarna. Tertib apa-apa yang disampaikan. Jadi ada teman dulu wudhu, habis basuh muka, terus basuh kepala, basuh tangan, baru basuh kaki. Saya pikir saya salah lihat apa? Asal saya cek lagi, wudhu, habis basuh muka, basuh kepala, basuh tangan, basuh kaki. Saya tanya, Mas saya tadi kayak memperhatikan sampai wudhu habis basuh muka, kok basuh kepala? Alasannya apa? Saya belajar begini. Kenapa? Ada yang didahulukan yang atas, gitu. Yang didahulukan yang atas ke bawah, gitu. Waduh, ini nggak sesuai ayat Al-Quran ya. Ini ngikutin di kitab ini ngikutin aturan Al-Quran urutannya. Dan ini ngikutin semaunya. Afdolnya yang atas dulu. Jadi habis muka, kepala, gitu. Baru turun ke bawah tangan, turun ke bawah kaki, gitu. Stop saya daripada saya debat. Sudahlah daripada debat urusan begini. Katanya dia ngasihnya begitu. Yang sih benar. Saya tahu orang sudah almarhum tuh. Almarhum dia. Yang teman dakwah itu. Daripada saya selalu berdebat karena ini bagi kami bukan inti di situ. Walaupun ini fardu dan bukan dalam. Karena dia punya merasa punya dalil juga tidak sudah. Kita nggak bahas itu sekarang. Khilaf-khilaf ini khawatir salah. Itu rukun wudhu. Ya, kalau itu hilang salah satu, wudhunya nggak sah. Jadi kalau anak tadi teman saya tadi wudhunya kok habis muka kemudian rambut kepala, ini secara urutan tertib nggak tertib, berarti satu rukun hilang, tertib itu hilang, maka wudhunya nggak sah. Gitu. Kalau wudhunya nggak sah, sholatnya berarti dia nggak sah. Itu kan repot. Sementara dia merasa dia ilmunya itu dapatnya, repot tuh. Nggak umum kok pernah dia gitu. Pernah sampai lihat ada orang wudhu habis muka kemudian kepala, habis kepala tangan. Enggak. Pernah lihat begitu kok? Kayaknya hampir jarang pernah lihat. Nah ini belajar di siapa? Pondok pesantren apa ini? Wa sunanuhu asyarah. Asya ada sunah-sunahnya, sunah-sunah wudhu ini ada 10. Pertama, atas niyatu. Pertama harus baca bismillah. Kalau nggak baca boleh nggak Pak? Boleh. Karena ini hukumnya sunnah. Buru-buru lupa baca bismillah, tapi diusahakan baca karena sesuatu kalau nggak dibacakan, kebaikan nggak dibacakan bismillah itu terputus keberkahannya. Maka bismillah. Jadi mulai pertama basuh tangan, buka keran, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian waghusl kafaini, membasuh dua telapak tangan. Qabla idkhalihima, dari sebelum memasukkan tangan di bejana. Kalau sekarang kan nggak pakai bejana, Bu, nggak pakai ember cara wudhu. Sekarang pakai keran, benar? Jadi cuci tangannya itu, cuci tangan itu. Jadi habis apa bismillah, kemudian mencuci tangan kedua besok gitu, kan? Bersihkan dulu cincin-cincin aja, bersihkan dulu kuku-kuku gitu. Wal madmadatu, berkumur-kumur. Wal istinsyaq, menghirup air di hidung. Wa masuk jami rasi, kemudian membasuh seluruh kepala. Itu sunnah. Di mazhab Syafi'i membasuh seluruh kepala sunnah. Di mazhab Imam Malik membasuh seluruh kepala itu adalah wajib hukumnya. Kemudian memasul udhunain, mengusap kedua telinga, hukumnya sunnah. Kalau sampean wudhu buru-buru terus gak ngusap telinga, hukumnya sah. Jangan salahkan kalau ada orang wudhu kok telinganya gak dibasuh, hukumnya tetap sah, tapi dia gak untuk sunnah. Zahirihima bagian luar, wabatinihima bagian dalam. Yang bagian luar itu yang lebih luar dibasuh, diputar. Di dalamnya juga dikena air. Kemudian bima'in jadidin, dengan air yang baru. Kenapa harus ngomong air yang baru? Kadang-kadang orang wudhu, Anda cuma
kemudian dia terus basuh telinga begini, airnya ini air bekas. Tapi nak cara rambut cuma ini sudah. Makanya kalau mau basuh 1 kali basuhan, dalam arti satu kali basuhan, begini caranya Bu. Yang 3 ini basuh kepala, yang 2 ini basuh telinga. Berarti kan? Nih. Sisain 2 ini. Nah, cukup. Seandainya begitu cukup. Tapi kalau mau bisa pisahin. Ya, kepala sudah pisahin ambil air baru. Telinga. Ya, telinga air yang baru. Air yang baru. Mau mulai dari kanan dulu sunat atau mau bareng-bareng? Ya, gitu ya. Jadi telinga bagian dalam tarik tangan keluar. Atau khilul wahyati. Menyela-nyela jenggot. Dia juga ada. Al-Qadar yang kedua, bertaklilu asabi'in yadain, menyela-nyela jari kedua tangan. Ini sunnah. Jadi wudu basuh tangan, sela-sela jari, sela-selanya. Ya. Boleh juga ini, kemudian sela-sela jari kaki, sela-sela jari kaki. Wa taqdimul yumna, mendahulukan yang kanan, ala yusra, atas anggota yang kiri. Waktu anutu dan bersuci salasan 3 kali. Jadi basuhnya itu 3 kali sudah nih. Wal muwalah yang terakhir, wal muwalah itu berkesinambungan. Yang terakhir wal muwalah tadi berkesinambungan Ibu. Jadi harus wudu, jangan ada jeda Bu. Dan boleh ada jeda Ibu. Maksudnya ada jeda itu begini. Iya, jangan ngobrol makro, wudu sambil ngobrol itu makro. Seumpama ini kalau terjadi di kantor ya, di kantor. Di tempat toiletnya wanita nggak ada tempat wudhu. Tempat wudhu harus keluar dulu ke situ. Maka dia kalau wudhu habis membasuh mukanya, basuh muka, tangan, kepala, telinga itu ada di di dalam toilet wanita pakai wastafel. Yang repot basuh kakinya harus keluar ke sono. Gitu. Nah, ini kan butuh waktu ke sononya. Bukannya nggak boleh. Kalau dia sampai kering, anggota ini kering, maka wudhunya harus diulangi lagi, wudhunya nggak sah. Muwalah itu berturut, jadi jangan sampai baru basuh muka, sudah basuh muka, dipanggil sama teman ngobrol ada di jeda 1 menit, ngobrol dulu, habis itu basuh tangan, kira-kira itu nggak boleh. Muwalah begitu nggak boleh. Nah, wudhu itu harus urutannya, kemudian jangan sampai ada jeda. Muwalah itu ya berkesinambungan, nggak boleh ada jeda. Sebentar dulu, matikan kompor dulu, baru basuh muka. Masak ditinggal masak karena khawatir gosong. Nanti datang lagi kamar mandi, melanjutkan tangan kan. Ini nggak boleh gitu. Itu namanya muwalah itu nggak boleh gitu. Jadi paham ya? Mudah-mudahan orang punya kepahaman. Sudah semua apa yang tadi sudah kita bahas.